Baik, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, oke anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, saya minta tolong dulu untuk kalian semua dicek kanan kirinya, apakah sudah lurus bangkunya? Sudah lurus? Sudah lurus? Oke. Yang kedua, silakan cek atasnya, cek bawahnya, masih ada sampah tidak? Oke. Kalau masih ada sampah, disilakan untuk dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah yang sudah disediakan. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, sebelum kita belajar, saya minta tolong untuk ketua kelas bisa memimpin doa pada siang hari ini. Bersiap. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kebiasaan di sekolah kita adalah pada saat awal pembelajaran kita membacakan surat-surat pendek. Ya, jadi saya minta tolong untuk ketua kelas bisa membacakan surat pendek. Oke, anak-anakku sekalian, ya kita cek dulu kanan kirinya. Kayaknya masih ada bangku yang kosong nih. Siapa yang nggak masuk hari ini nak? Grady. Kenapa Grady? Sakit. Oke baik. Membakar semangat kita pada siang hari ini, gitu ya. Untuk mengingat sejarah juga kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke baik, anak-anakku sekalian, ya sebelum kita belajar, ya intinya kita harus pemanasan dulu nih. Supaya apa? Supaya kita bisa berkonsentrasi dalam belajar. Maka kita main ice breaking atau games. Ya, saya minta tolong buat ada yang bisa bantu saya menjadi relawan. Ayo, Pak. Siap. Maher, tepuk Maher. Kalau saya bilang kita seperti ini dulu Mas Maes, ya. Nah, ini nanti instruksinya semua dengarkan kata-kata Bapak. Ya, kata-kata Bapak. Kalau seperti ini, nanti Bapak bilang up, maka Bapak yang ke atas. Gitu ya. Kalau down berarti Maes yang Bapak ke bawah. Oke ya, Bapak yang ke bawah. Terus kalau shake kita goyangkan. Shake, goyangkan. Kalau pump berarti kamu pukul, tapi jangan sampai kena. Pokoknya cepet-cepetan mukul. Paham? Bisa dipahami? Berdiri semuanya. Oke ya. Cari pasangannya. Setiap konsentrasi. 1, 2, 3. Up. 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 Down. 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 Up. Sudah mulai. Oh ya.
dari games kita pada siang hari ini? Silakan. Oke, siap. Lara. Konsentrasi. Harus konsen. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, ya, Bapak mau menjelaskan dulu ya. Ini ada profil proyek Pancasila, profil penguatan, profil pelajar Pancasila. Nah, kali ini adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan melalui kritis, gotong royong ya. Ya. Oke. Nah, hari ini model pembelajaran yang dilakukan adalah model pembelajaran problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mendeskripsikan rumusan dan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila. 4. Membiasakan berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih. Hari ini kita belajar tentang bagaimana caranya bahwa kita mengetahui konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sebelum kita masuk jauh ke dalam materi kita hari ini, ya, di minggu lalu sebelum sudah kita bagi kelompok, terus adakah yang bisa mereview atau yang bisa mengulas daripada pelajaran minggu lalu? Silakan, ada yang bisa review? Oke, siap, Vika. Kemarin kita belajar Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, siap. Pancasila itu dibagi jadi 2, Panca sama Sila. Oke. Panca itu 5, Sila itu dasar. Ini Pancasila itu 5 dasar, Pak. Oke, baik, tepuk tangan buat Vika. Terima kasih. Ada lagi yang bisa mereview tadi? Sebelumnya Pancasila itu dibagi menjadi 2 kalau kata Vika ya, pembelajaran yang lalu, Panca dan Sila. Panca artinya 5, Sila artinya dasar. Maka Pancasila adalah 5 dasar. Ada lagi yang bisa mereview? Saya, Pak. Oke, Gita. Berarti Gita benar ya? Gita, siap. Tatanan hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila. Tatanan hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila. Tepuk salut. Salut. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi tadi sudah direview tuh ya. Sudah direview berkaitan dengan materi kita pada minggu lalu bahwasanya Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila dibagi menjadi 2, bahwa sumber hukum itu adalah Pancasila. Oke, ada yang tahu nggak sih di sini hari lahir Pancasila itu tanggal berapa? 1 Juni 1945. Kayaknya ada yang lupa nih, masih ada yang bisa review dari pelajaran kita. Nyanyi sila-sila dalam Pancasila. Oke, yang bisa bantu buat mengingatkan kembali nih. Oke, siap. Siap. Read fun. Oke teman-teman, mari kita nyanyikan sila-sila Pancasila.
nanti ada ini berkaitan dengan tugas kalian hari ini atau diskusi kalian pada siang hari ini. Oke. Disimak ya, diamati ya. Nanti kamu bisa memberikan sebuah simpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sarah Fauzia Hanas dengan NIM 2001026021. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univalis Semarang. Di sini saya akan sedikit memberikan contoh beberapa pelanggaran dari nilai sila Pancasila. Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Tatanan hukum yang ada di Indonesia sendiri semua bersumber dari Pancasila. Pancasila sendiri lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sendiri memiliki 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki lambang bintang. Kemudian yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab yang memiliki lambang rantai. Yang ketiga persatuan Indonesia yang memiliki lambang pohon beringin. Kemudian yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh tingkat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan kerukunan yang dilambangkan sebagai skala rantai. Yang terakhir ada panggilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambangkan kasih dan sahabat. Maka saya memberikan sebuah pertanyaan sama kamu nih ya. Mudah-mudahan tadi pada saat mengamati kalian benar-benar mengamati, kalian bisa mengambil hikmah, bisa mengambil sebuah pelajaran dari video yang tadi. Oke. Yang pertama adalah apa kaitan masalah tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Baik, Devi luar biasa nih. Tepuk tangan. Keberaniannya dulu dong dihargai ya. Siap, Devi. Kalau menurut saya tuh kesimpulan dari dua video tadi Oke. itu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami nilai-nilai Pancasila. Masih kurangnya kesadaran masyarakat memahami nilai-nilai Pancasila. Tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Terima kasih Devi. Ada lagi yang bisa memberikan sebuah tanggapan berkaitan dengan video tadi yang kita telah Oke, siap. Ini luar biasa. Dalam video yang kedua ya. Oke. saya lebih ke yang tawuran ya Pak. Ya. Dalam video itu ada kaitannya dengan Pancasila. Oke. Seperti yang tadi dijelaskan di video.
yaitu melanggar sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Namun bagi saya itu bukan cuma sila ketiga doang Pak. Ada sila kedua juga tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, karena dalam video itu kita dapat mendengar tadi ada kata-kata yang kurang enak didengar. Kurang baik ya. Tentang adat juga. Ya. Baik, tepuk tangan buat Rindra. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kalau dari tadi kita lihat tayangan video di atas, betul tadi yang Rindra dan Devi bilang bahwa banyak manusia, banyak masyarakat yang belum memahami makna Pancasila. Paham ya? Paham ya? Nah, untuk yang kedua nih, terus bagaimana langkah kita? Ya, bagaimana langkah kita atau peran kita sebagai Pancasila, memaknai Pancasila sebagai ideologi negara? Ada yang bisa bantu saya? Untuk, wah, Rindra lagi, luar biasa. Catatannya banyak Bang. Oke, siap. Lanjut ke Rindra, silakan. Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai pemersatu masyarakat yang dapat dipahami melalui berbagai upaya sosialisasi bidang ideologi. Pancasila juga penting bagi dasar NKRI karena Pancasila dapat mengatur masyarakat yang mana dengan pola pikir mereka yang beragam serta adat istiadat yang beragam pula, mereka tetap bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Luar biasa, teman-teman. Ya, bahwa betul. Bagaimana caranya kita bisa memahami Pancasila, bahwa Pancasila itu bisa dimaknai secara garis besar. Yang tadi bahwa Pancasila bisa memanusiakan manusia. Pancasila bisa apa? Menghargai. Pancasila bisa menghargai sesama. Tadi ya di dalam Pancasila ada semboyan Bhinneka apa artinya? Berbeda-beda tetap satu. Kenapa yang dirangkum dari Pancasila? Itu makna Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, nah anak-anak sekalian ya, tadi sudah kita amati videonya, pertanyaan pun sudah kita sudah sama-sama bisa memecahkan. Maka Bapak minta nih untuk selanjutnya kita akan berdiskusi ya, berdiskusi melalui kelompok. Yang kemarin kita sudah tentukan kelompoknya ya. Kamu sudah tentukan kelompoknya, sudah disetorkan ke Bapak. Hari ini kita diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti kamu mencari di dalam kelompok diskusi, kamu mencari sebuah informasi, baik menggunakan handphone maupun menggunakan bahan ajar yang lain. Jadi handphonenya nanti digunakan untuk media pembelajaran ya, Nak ya. Terus setelah itu Bapak minta ada yang presentasi. Ya, Bapak minta ada yang presentasi. Kamu boleh membuat PowerPoint atau boleh membuat melalui Canva dan semacamnya atau melalui video dan semacamnya. Yang pertama adalah ini LKPD-nya ya, ada lembar kerja peserta didik. Nah, kelompok pertama ini ya. Nanti kalian materinya adalah menentukan makna dari Pancasila sebagai ideologi dan kaitkan masalahnya yang sering bertentangan dengan ideologi Pancasila di Indonesia serta carikan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terus yang kedua adalah kemukakan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi. Nah, untuk yang kelompok yang ketiga, gitu ya. Carilah contoh pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi dalam lingkungan sekolah. Oke, baik. Ya, Bapak kasih waktu kalian untuk berubah sesuai dengan kelompoknya. Nanti sesuai dengan kelompoknya ya. Mengerjakan LKPD yang tadi, gitu ya. Mengerjakan diskusi kelompok. Di sini udah paham belum apa yang harus kamu lakukan? Silakan. Apa itu apalagi Ada kesulitan? Ada kesulitan nggak? Apa enggak? Paham ya? Apa siap? Silakan. Menggunakan bahasa yang harus terbaik dan sopan ya. Oke, ketua kelompoknya kita wajib dulu. Kita
Ya silakan kelompoknya. Kelompok keluar kelompok, ayo keluar kelompok. Silakan maju. Oke, kita ambil undian ya. Satu. Itu aja sekarang. Banyak-banyak berdoa. 2, 3, silakan. Nah, nomor urut 1. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PPKN 11 RPR yang terdiri dari saya, Safika, saya Nurwati, saya Mudia, saya Julia. Lu Saya Rifat. Di sini apa itu ideologi? Jadi ideologi itu secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani. dari paparan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah suatu pemikiran yang berisi nilai-nilai tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Segini saja presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya dari Catat ya, nanti pertanyaannya. Dan Pelan-pelan. bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? mempraktikannya nilai-nilainya itu yang awal itu kita harus sadar dulu kok berapa pentingnya tuh nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita. Kayak misalnya tadi tawuran, saya sendiri cukup kayak kurang setuju sama tawuran karena kalau kita di sekolah kita ngeliat kayak tadi kalau Indonesia tuh belum terlalu bagus di bidang manapun. Jadi kita sebagai pelajar seharus belajar agar nanti setelah kita lulus sekolah kita setelah bebas menjadi pelajar kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lihat saat ini. Mungkin itu saja. Bagaimana cara mempertahankan ideologi bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan masyarakat? Jawabannya sama ya. Kesadaran warga itu penting. Mempertahankan itu berarti udah dipraktikkan kan. Berarti kalau pengen mempertahankan kita harus benar-benar mempraktikkan nilai-nilai Pancasilanya. Kalau kita kurang sadar, kita nggak memperhatikan, itu nggak akan bertahan. Jadi jawabannya yaitu menguatkan kesadaran diri akan nilai-nilai Pancasila di kehidupan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ternyata ya. Waktunya cukup singkat. Kalian alhamdulillah bisa mencari literatur yang memang tadi sesuai dengan masalah yang kita hadapi dalam setiap kehidupan sehari-hari. Oke, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Oke, bahwa ideologi Pancasila ini sedikit tadi saya luruskan berkaitan dengan pertanyaan atau tadi ada bahasa yang sedikit gitu ya, sebebas dari sekolah mungkin gitu ya, mungkin maksudnya adalah setelah penerapannya itu setelah kita lulus dari sekolah gitu ya, pembelajaran yang di dalam sekolah digunakan untuk kita bisa mempunyai dan membiasakan diri kita sesuai berkehidupan atau berkelakuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setelahnya lulus dari sekolah, maka kita akan bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dari diri kita kepada orang lain, atau bisa mentransfer ilmunya lah, mentransfer sedikit apa yang sudah kita pelajari di SMK untuk nanti bisa berguna dan bermanfaat pada masyarakat. Untuk sekali lagi saya sangat luar biasa senang. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan. Pancasila sebagai ideologi lingkungan sekolah. Ada yang mau bertanya? Penerapan Pancasila di lingkungan sekolah.
Jika ada seorang siswa yang sangat menerapkan nilai Pancasila dan hingga dijunjung tinggi oleh guru setempat, hingga guru-guru itu hanya melihat dia, tidak melihat siswa lain, bahkan merendahkan siswa lain, bagaimana sikap yang akan diterapkan? Jadi itu sangat maksudnya sangat tidak adil maksudnya. Karena itu sudah melenceng dari nilai-nilai Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita sebagai murid, kita juga nggak bisa menyalahkan guru itu, karena kita juga sudah melakukan yang terbaik buat diri kita sendiri kan, untuk menjadi murid yang lebih baik ke depannya. Hari ini makin panas ternyata ya. Oke, masih ada. Awalnya Tadi ada yang namanya sebagai landasan kebijakan politik, yang ada nggak? Jadi Ada kan. Oke. Bagaimana Pancasila sebagai landasan publik dapat mempengaruhi kebijakan politik dan sosial di Indonesia? ya karena Pancasila menjadi landasan negara Indonesia. Bagaimana? Dengan cara apa? Ya, masa tiba-tiba Ada gitu kan? Nggak mungkin dong. Kan ada namanya bagaimana? Ada yang struktur. Nggak mungkin langsung, oh ini bagaimana caranya? Enggak dong. Pertama gini ya, sebelum negara Indonesia dibentuk, Pancasila itu sudah terlebih dahulu diciptakan untuk mengatur undang-undang yang ada di negara Indonesia. Nah, dari situ semua politik, aturan bahkan Undang-Undang Dasar 1945 juga berdasarkan dari landasan Pancasila tersebut. Nah, itulah mengapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Seseorang yang berkewarganegaraan harus menjunjung tinggi nilai Pancasila baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan di sekolah menerapkan Pancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila, penerapan sebuah kehidupan tentang Pancasila ya bahwasanya memang betul negara kita adalah berlandaskan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Maka akhirnya kalau ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai atau melukai daripada Pancasila, maka dia tadi sudah melanggar nilai-nilai Pancasila. Ada namanya kita punya kotak suara. Kita diajarkan tuh di sekolah kita tentang demokrasi. Kalau kamu tidak mau menyampaikan secara langsung, maka kamu bisa menyampaikan ke kotak suara. Berarti ada satu kelompok di minggu depan yang harus maju, oke? Satu kelompok di minggu depan yang belum maju, maka ya Bapak berharap hari ini kita belajar ada sedikit refleksi. Ya, ada refleksinya, ada simpulannya, apa yang bagaimana sih konsep pembelajaran kita, apa yang harus diperbaiki, bagaimana tentang materinya, bagaimana penyampaiannya dan lain-lainnya. Oke, Bapak share melalui grup WhatsApp ya, Nak? Oke, silakan dibuka. Nanti kamu berikan catatan-catatan di situ, ya. Saja anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan, semoga pembelajaran kita menjadikan sebuah kemanfaatan untuk diri kita, dan tentunya dari tadi yang kita pelajari bisa memberikan sebuah manfaat juga untuk orang lain. Oke, baik Bapak cukupkan saja ya, nanti mentalnya silakan kamu juga tetap lanjutkan. Dari Bapak mungkin sekian, mohon maaf juga kalau ada salah dan ada kata-kata yang kurang baik, mohon dibukakan pintu maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.